Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paudi SPD, peserta ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. LPDK Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo. Saya bertugas di SMK Negeri 1 Sabang yang beralamat Jalan Sabang Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh. Nama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sabang, Dr. Randa Yusmiwati MPD, yang dibantu oleh 50 orang guru dan 7 orang tenaga kependidikan. Jumlah siswa SMK Negeri 1 Sabang 364 siswa. Dibagi kepada 6 kompetensi keahlian. Yang pertama, multimedia. Yang kedua, nautika kapal niaga. Yang ketiga, teknik kendaraan ringan. Yang keempat, akuntansi. Kelima, perhotelan. Dan yang keenam, OTKP. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan praktek bimbingan klasikal dan konseling individu di SMK Negeri 1 Sabang secara daring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali kepada Ade yang sudah bisa kita live pada pagi hari ini. Ya, Pak. Yang pertama sekali mungkin untuk keberkahan acara kita, keberkahan sharingnya kita, keberkahan konselingnya kita. Mungkin Ade bisa memimpin doa dulu supaya adanya kelancaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk proses konseling kita hari di pagi yang cerah ini. Mungkin untuk Ade silakan untuk memimpin doa dulu. Ya, Pak. Sebelum memulai sosialisasi yang di pagi hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ade yang sudah memimpin doa di pagi hari ini. Ya, Pak. Kira-kira Ade tahu kenapa dipanggil ke sini? Membahas tentang bahaya merokok, gitu, Pak. Ya, begini Ade, saya dapat informasi dari ketua kelas, dapat informasi dari wali kelas, juga dapat informasi dari kawan-kawan sejawat, yang mana bahwasannya Ade adalah salah satu yang teridentifikasi sebagai seorang proaktif di sekolah dan di luar Ya, Pak. sekolah. Benar. Jadi Pak Ade Ya, Pak. perlu ketahui juga bahwasannya apa yang kita bicarakan pada hari ini sifatnya rahasia dan tidak akan Ya, kita Pak. publish ke siapapun. Cukup kita yang tahu permasalahannya dan kita bisa istilahnya Ade juga bisa terbuka apa yang mau disampaikan, karena ini cuma rekod kita, saya dan Adi saja yang muncul. Dan Ya, ini Pak. sudah kita komit bahwasanya ini tetap azas kerahasiaan kita jaga, kita publish ke siapapun. Seperti Ya, itu Pak. supaya kita lebih leluasa, lebih tenang dalam hal konseling pada pagi yang cerah ini. Ya, Pak. Begitu Ade, saya dapat informasi dari wali kelas bahwa Ade seorang proaktif. Apakah benar seperti itu Ade? Benar, Pak. Saya seorang proaktif, Pak. Sejak usia berapa kira-kira merokok? Saya mulai aktif merokok, mulai rutin merokok sejak umur saya menjelang 14 tahun, Pak. Umur berapa? 14 tahun, Pak. 14 tahun sudah mengenal rokok ya? Mungkin faktor Saya yang mengenal menyebabkan rokok. faktor yang Saya menyebabkan Adi merokok itu kira-kira kenapa ya? faktor yang menyebabkan saya menjadi proaktif, faktor dari ingin mencoba-coba, Pak. Ingin tahu bagaimana apa itu merokok, bagaimana rasanya rokok.
saya melihat dari teman-teman saya, orang-orang dewasa, orang-orang tua, termasuk dari ayah saya sendiri, saya melihat merokok. Saya berpikir, oh ini mungkin kayaknya enak nih, ini kayaknya enak nih. Jadi alhasil saya membeli dan saya mencoba. Ternyata nikmat Pak, enak. Dari situlah saya mulai eh, kecanduan rokok Pak. Gitu Pak. Apa faktor utamanya tadi? Ade? Karena faktor kawan-kawan Karena faktor dari lingkungan sekitar dan rasa ingin mencoba Pak. rasa ingin mencoba sehingga Ade merokok sampai dengan sekarang ya. Iya Pak. Sekarang saya sudah berusaha untuk berhenti merokok Pak. Oke, terima kasih. Itu udah hal yang cukup bagus sekali untuk berusaha mencoba untuk berhenti merokok. Ade punya kelompok nggak? Setelahnya punya kawan-kawan ya, kelompok-kelompok merokok ataupun memang Ade sendiri yang sering merokok ataupun memang ada kawan-kawan sehingga merokok itu dilakukan secara bersamaan di area sekolah. Saya memang punya Pak sekelompok teman-teman yang memang rata-rata semua dari kawan-kawan saya itu perokok Pak, termasuk perokok aktif. Merokok aktif ya. Dan lokasi Iya Pak, merokok juga ada di sekolah, di luar sekolah juga sering berkumpul dengan kawan-kawan yang memang perokok-perokok aktif ya. iya Pak. Oke, Adik. Mungkin untuk lebih jelasnya, misalnya kita bisa melihat risiko merokok apa sih untuk usia remaja. Bapak akan coba memutarkan satu video Iya yang Pak. mana bisa kita lihat sama-sama bahaya merokok bagi kita usia remaja dan bahaya sebagai perokok aktif dan perokok pasif yang ada di sekitar kita. Yang merokok. Bahkan, Indonesia merupakan negara ketiga dengan perokok terbanyak di dunia setelah Cina dan India. Seperti apa sebenarnya bahaya rokok bagi kesehatan? Ini kata dokter. Pada satu batang rokok ada sekitar 600 bahan yang kalau dibakar bisa menghasilkan lebih dari 7.000 bahan kimia, di mana 69 diantaranya beracun dan bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker. Komponen dalam rokok dapat dibedakan dalam dua bentuk, fase gas dan fase tar atau fase partikulat. Fase gas adalah berbagai macam gas berbahaya yang dihasilkan oleh asap rokok, seperti karbon monoksida, benzena, formaldehida, hidrogen cyanida. Karbon monoksida, gas beracun yang mudah berikatan dengan hemoglobin di sel darah merah, sehingga hemoglobin yang seharusnya berikatan dengan oksigen malah berikatan dengan karbon monoksida, dan menyebabkan jaringan tubuh kekurangan oksigen. Jika terjadi terus-menerus juga bisa menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah. Benzena, senyawa yang bersifat karsinogen dapat meningkatkan risiko leukemia atau kanker darah. Formaldehida mengakibatkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Jika terus-menerus terpapar zat ini bisa mengakibatkan kanker. Hidrogen cyanida, gas beracun yang dapat berdampak buruk pada jantung, sistem saraf, paru-paru, dan tiroid. Selanjutnya, fase tar atau fase partikulat, yaitu residu hasil pembakaran rokok. Tar bisa menempel di paru-paru dan dapat merusak silia atau rambut halus di paru-paru, yang berfungsi membersihkan paru-paru dari dahak atau tukus, sehingga meningkatkan risiko penyakit paru. Tar juga bisa menempel di rongga mulut, gigi, ujung jari, dan kuku perokok sehingga menyebabkan warna kuning. Tar juga mengandung berbagai senyawa kimia yang sebagian besar terdiri dari nikotin, logam berat seperti nikel, dan zat karsinogen yang berbahaya seperti TSNA, PAH, dan arsenik. Nikotin. Nikotin bekerja di otak merangsang meningkatnya hormon adrenalin dan dopamin yang menyebabkan perokok merasa senang, lebih fokus, dan konsentrasi. Ketika berhenti merokok, kedua hormon ini berkurang dan saat perokok akan mulai merasa cemas, uring-uringan, dan hilang konsentrasi sehingga menyebabkan kecanduan rokok. Hormon
adrenalin juga berperan memacu detak jantung dan merangsang berkelompoknya sel pembekuan darah yang menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Bila sumbatan berlangsung di otak, akan menyebabkan stroke, di jantung, serangan jantung, di ginjal, hipertensi hingga gagal ginjal, organ genital, impotensi hingga kemandulan, di plasenta pada wanita hamil menyebabkan kelainan pertumbuhan janin, lahir prematur, hingga keguguran. Bahan berbahaya tadi ternyata tidak hanya berbahaya bagi si perokok, tapi juga bagi orang di sekitarnya. Mengapa bisa seperti itu? Begini ceritanya. Asap rokok yang dihisap ke dalam paru oleh perokok disebut asap rokok utama, di mana saat itu tembakau dibakar pada suhu yang sangat tinggi. Asap yang berasal dari ujung rokok yang terbakar disebut asap rokok samping, di mana saat itu tembakau dibakar pada suhu yang lebih rendah, sehingga pembakaran zat terjadi tidak sempurna dan menghasilkan senyawa 4 kali lebih berbahaya bagi yang menghirup. Residu asap rokok juga bisa menempel di rambut, kulit, baju, karpet, dinding, ataupun di dalam mobil yang disebut dengan third hand smoke. Residu ini bisa bertahan berhari-hari hingga berbulan-bulan dan dapat mengalami transformasi kimia menghasilkan polutan karsinogenik yang lebih berbahaya. Itu hanya sebagian dari ribuan zat berbahaya pada rokok, yang bukan hanya berdampak pada kesehatan si perokok, tapi juga mencemari udara lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan orang di sekitarnya. Jadi, lebih baik hindari merokok. Bagi yang tetap merokok, sebaiknya hindari merokok di kawasan tanpa rokok. Karena semua orang berhak menghirup udara bebas dari asap rokok. Ini kata dokter tentang bahaya rokok. Kita melihat bahwasanya bagaimana presentasi tadi tentang bahaya merokok. Tadi Sudah, Pak. ya, bagaimana sebenarnya bahayanya merokok bagi kesehatan kita, apalagi kita masih di usia remaja. Nah, oke, Adi, mungkin ada yang ingin disampaikan setelah melihat bagaimana bahayanya merokok bagi kesehatan. Bagaimana keinginannya ke depan, apakah ingin melanjutkan atau gimana maksudnya? Ada yang mau disampaikan? Untuk kedepannya saya lebih mengurangi yang namanya itu merokok karena dari dari saya merokok itu, saya rutin merokok itu dampaknya sangat buruk dan sangat banyak bagi tubuh saya, Pak. Apalagi Adi kan berencana istilahnya ingin jadi seorang pelaut yang Ya, Pak, betul, Pak. jadi dengan banyak akan risiko yang terjadi sana sedang perokok. Mungkin Adi pernah merasakan nggak efek yang terjadi pada Adi sendiri kalau dalam posisi sedang merokok? Misalnya fisiknya, kesehatannya, ada yang dirasakan? Banyak, Pak, yang saya rasakan, termasuk saat saya sedang berolahraga, saya menjadi mudah lelah, cepat lelah, dan kadang-kadang saya saat berolahraga itu sampai sesak, Pak, saking capeknya, saking lelahnya, Pak. Itulah bahaya bahaya merokok yang Ya, terjadi di uh, yang kita rasakan secara fisik kita. Nah, apalagi yang disebabkan dari rokok kita juga bisa berefek pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, iya, Pak. pada hari ini mungkin kita buat satu komitmen dengan adik bagaimana istilahnya usahanya untuk pertama mengurangi merokok ke depan, walaupun bisa untuk kita hilangkan adi merokok dengan melihat resiko-resiko yang terjadi, bahaya-bahaya yang timbul sebagai seorang perokok aktif. Dari sini kita mulai start, kalau bisa mulai sekarang kita menggunakan tidak untuk rokok. Dan juga membantu kawan-kawan kita yang ada di sekitar supaya mereka juga menghindar ataupun mengurangi untuk merokok. Bagaimana kira-kira langkah yang akan dilakukan
untuk menghilangkan ataupun untuk berhenti merokok? Kira-kira ada nggak langkah-langkah yang ingin dilakukan untuk proses berhenti merokok? Langkah-langkah untuk saya berhenti merokok, saya hmm, gimana ya? Saya banyak beraktivitas di luar, seperti berolahraga. Pokoknya saya banyakin aktivitas di luar, Pak. Jadi kegiatan untuk merokok nih kurang, Pak. Nggak banyak waktu untuk merokok. Jadi lebih banyak waktu untuk kegiatan yang lain, Pak. Jadi akan coba mencari kegiatan-kegiatan lebih bermanfaat, kegiatan-kegiatan Iya, di Pak. luar yang sifatnya bisa menghilangkan kita untuk teringat ke rokok. Mungkin Iya, seperti Pak. ya, mungkin bisa juga ditambahkan dengan seandainya kepingin rokok bisa digantikan dengan permen atau Iya, cemilan-cemilan Pak. Betul, Pak. yang lebih sehat. Nah, jadi istilahnya kita punya satu cita-cita yang tinggi yang juga harus kita barengi dengan keinginan yang kuat untuk melakukan hal-hal yang lebih positif. Mungkin seperti itu, Adi ya. Iya, Pak. Betul, Pak. Mungkin ada juga kawan-kawan yang ingin diajak supaya berhenti merokok, geng-geng kemarin yang bergabung, kira-kira ada keinginan nggak untuk memberikan arahan ke mereka bahwasanya bahaya merokok dan mereka juga kita minta untuk uh, kalau bisa berhenti juga ikut berhenti merokok. Kira-kira ada nggak yang akan dilakukan kepada kawan-kawan geng, kelompok-kelompok kawan yang sering merokok, Adi? Ya, saya ada tergerak untuk mengajak kelompok atau perkumpulan teman-teman saya itu yang rutin merokok, Pak, untuk mengurangi namanya rokok, Pak. Ada keinginan ya untuk istilahnya untuk mengajak kawan-kawan yang lain untuk juga berhenti merokok ya. Iya, Pak. Hmm. Mungkin itu ada ya istilahnya untuk gambaran kita pada hari ini yang kesimpulan yang kita ambil kita harus komit dengan apa yang kita sepakati hari ini Iya, Pak. bahwasanya adik akan coba untuk uh, mencoba untuk berhenti merokok dengan ini Bapak akan terus pantau terus juga akan berkomunikasi terus dengan Ade dan juga Ade seperti itu. Nanti kita akan bertemu di sesi-sesi selanjutnya di waktu yang lain di mana mungkin kita juga akan saling sharing, kita akan saling bertukar informasi tentang bahaya-bahaya merokok yang terjadi di sekitar kita. Karena seperti yang kita ketahui uh, seperti yang kita lihat di sini bahwasanya dari data kesehatan Kementerian Republik Indonesia itu hampir 80% dari total perokok di Indonesia mulai merokok ketika usianya belum mencapai 19 tahun. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwasanya perokok-perokok sekarang itu adalah masih usia-usia sekolah. Ini yang mungkin perlu sangat-sangat kita waspadai karena target dari konsumen perokok itu sebagian besar adalah kita-kita yang masih usia belum usia 9 belum mencapai usia 19 tahun yang mana masih di Iya, Pak. kalangan pelajar yang memang banyak perokok yang kecanduan sekarang. Dan di sini juga kita lihat efek merokok bagi usia remaja sekolah, anak-anak sekolah. Nah, kalau seandainya kita di usia sekolah sebagai seorang perokok aktif, itu paru-paru akan berhenti berkembang. Perkembangan paru-paru juga akan dipengaruhi jika melakukan kebiasaan merokok terlalu dini. Nah, usia-usia kita merokok itu akan paru-paru itu akan berhenti untuk berkembang secara perkembangannya dan hal ini menyebabkan paru-paru berhenti untuk tumbuh. Sebenarnya kita paru-paru akan lebih berkembang sesuai dengan usia, dia akan berhenti pada saat kita sudah positif sebagai seorang perokok aktif. Nah, jadi kita komit pada hari ini stop merokok bukan hanya untuk kesehatan saja tapi untuk lingkungan. Bagaimana kira-kira Adik? Kita setuju dengan slogan seperti ini? Setuju, Pak.
Karena apa? Karena di saat kita sudah kejadian seperti ini, itu penyesalan tiada guna kembali, tiada guna lagi, karena kita sudah harus dirawat dalam proses perawatan terus-terusan, dalam proses kesakitan yang mana juga akan lebih merepotkan orang-orang lain, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, karena kita sudah kondisi seperti ini. Nah, di saat kita masih masih sehat seperti ini, apakah sebaiknya kita kita kembali ke jalan yang benar, kembali kepada jalurnya sebagai orang yang ingin mencapai cita-cita yang lebih tinggi, karena di usia Iya. AD itu usia-usia yang memang harus mencapai cita-cita yang maksimal. Sudah modal seperti ini, mungkin banyak hal yang sudah tidak bisa kita lakukan lagi. Ya, Ade ya. Mungkin di sini coba kita kita bisa dilihat risikonya ya, model seperti ini risiko yang akan terjadi seandainya kita sedang berombak-ambing. Dari sini Ade bisa mengambil kesimpulan nggak kira-kira uh, bahwasanya komit nggak dengan diri sendiri, kita akan stop merokok. Ya Pak. Mungkin ini pertemuan kita pada uh, pagi ini. Harapan Bapak, apa yang kita komitkan pada hari ini itu bisa kita capai dengan makin Ade. Saya ingin bertanya Pak. Saya ingin bertanya, kan rokok itu eh, berbahaya, beracun, dan bisa merusak generasi penerus bangsa Indonesia. Jadi, kenapa rokok itu masih diperjualbelikan secara bebas, dan kenapa di rokok itu masih ada pita cukai, dan kan rokok itu juga kan membayar pajak. Kenapa seperti itu, Pak? Kenapa masih seperti itu? Uh, Mungkin kalau ini pertanyaannya, kita sudah keluar peraturan pemerintah uh, nomor ada di sini, sebentar saya cek. Ini seperti yang sudah kita tempelkan di sekolah kita. Salah satunya seperti ini. Itu Permendikbud nomor 64 tahun 2015 yang mana disebutkan di situ salah satunya adalah dilarang menjual ataupun mengedarkan rokok itu di ruang publik dan sekolah. Nah, ini salah satu komitmen pemerintah tentang pembatasan masalah merokok, dan banyak juga dari daerah yang lain yang sudah melarang merokok itu di depan publik. Tapi kalau kita kenapa rokok itu masih beredar, itu mungkin itu bukan suatu hal yang ilegal, dan di rokok pun sudah diperingatkan bahaya-bahaya di merokok, dilarang merokok karena akan menyebabkan jantung, impotensi, dan gagal dalam kehamilan. Itu juga sudah disebutkan di setiap bungkus rokok. Tapi karena itu memang bukan suatu hal yang ilegal dan juga mungkin jadi suatu PAD bagi negara, makanya masih beredarnya rokok yang ada di sekitar kita yang ada sekarang. Tapi Iya. pemerintah sudah coba mengantisipasi dengan peraturan pemerintah yang membatasi publik tentang merokok. Itu tindakan yang sudah dilakukan oleh pihak dari pemerintah, dan juga kita sebagai orang yang yang hadir dan bisa melihat bahaya-bahayanya, mungkin juga bisa menghindari ya namanya rokok. Mungkin seperti itu aja yang bisa Bapak berikan penjelasannya. Bosnya bukan berarti pemerintah tutup mata tentang masalah ini, juga pemerintah juga akan coba mengantisipasi tentang bahaya-bahaya bagi perokok yang ada sekarang di Indonesia. Mungkin seperti itu aja. Ada lain yang mungkin yang perlu kita sharingkan untuk pagi yang cerah ini. Hmm, Selama saya menjadi perokok aktif, Pak, hidup saya jadi lebih, Pak, kita bilang lebih suram, Pak.
saya jadi cepat lelah, uang uang jajan saya cepat habis. Kadang-kadang jika saya ingin merokok, tapi saya tidak memiliki uang, saya terpaksa untuk mencuri uang, Pak. Tuh. Sampai sejauh itu sudah yang ada dilakukan ya. Berarti Ya, Pak. bisa kita lihat inilah bahayanya merokok. Berarti kita Ya, komit Pak. ya hari ini bahwasanya kita stop merokok. Bisa komit ya kira-kira untuk kedepannya itu akan kita pantau terus, kita akan bicara terus, juga akan saya mencari informasi terus tentang Ade di sekitar kawan-kawan Ade ataupun yang lain. Ada nggak misalnya hal positif yang akan dilakukan? Kita komit ya melakukan hal lebih positif untuk ke depan. Bagaimana Ya, kira-kira? Pak. Ya. Jadi jangan sampai terulang lagi hal yang sudah pernah dilakukan, hal-hal yang memang merusak mental kita, juga bisa berbahaya bagi diri kita sendiri secara kesehatan dan uh, cita-cita yang ingin kita capai. Jadi segitu aja ya. Ya, Pak. Mungkin lebih kurangnya Bapak minta maaf, kita bisa berkomunikasi lagi di pertemuan selanjutnya. Baik, Pak. Memberkati acara kita, konseling kita pada pagi ini. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita Al-Fatihah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang kita lakukan pada pagi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.